Eh, mungkin awal-awal saya mau tanya dulu. Dulu tinggalnya di mana kok? Aktif tinggalnya itu kesehariannya di mana? Sebelum Kanaba itu. Kalau Ana sih sebenarnya kelahirannya Pontianak. Hmm. Cuma karena ayah orang Bangka, Ya. Tionghoa Bangka, jadi kita hanya numpang lahir aja di Pontianak. Oh. Gedenya di Bangka. Jadi secara kultur ya lebih condong ya orang Tionghoa Bangka lah gitu. Oh, oke. Ya, jadi lebih mendominasi Ya. secara penerapan dan secara luar dalam seperti itu. Hmm. Ya. Biasanya kalau Tionghoa itu ada marga, bener nggak kok? Antum marganya? Ya, kita marganya Bun. Bun. Ya, ada marga Bun. Cuma mau nama panggilannya Aphin sih. Oke. Nah kalau Ya. nama sendiri dulu apa namanya? Ya, kalau kita marga Bun Aphin, biasanya dipanggil di keluarga besar ya Aphin gitu. Aphin ya. Aphin ya, APHIN. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Dulu sama keluarga apa namanya sering mungkin beraktivitas dengan agama sebelumnya apa gimana gitu kan ya? Iya, ayah Konghucu, ibu Katolik. Cuma memang secara penerapan kita dua-duanya megang. Apalagi ditambah lagi memang ajaran Katolik sendiri membolehkan untuk penerapan ajaran Tionghoa, ajaran Konghucu pada khususnya. Misalnya kita orang Tionghoa yang menganut Katolik masih bisa menjalankan adat istiadat di ajaran Konghucu. Jadi wisata cengbeng gitu kan. Walaupun hari Minggu ke gereja, perayaan cengbeng kita tetap ikut gitu kan. Chat Nyatpan, terus sembahyang Imlek yang kata orang, mohon maaf nih ya, Imlek itu kata orang budaya gitu. Ya orang boleh ikut manapun gitu kan. Padahal tidak sedemikian rupa gitu. Karena ada sembahyang Imlek. Oh, ada unsur ibadahnya gitu. Iya jelas ya. Okay. Tidak ada orang bilang Imlek ini ya, maksudnya kita klarifikasi ya. Orang bilang Imlek ini adalah budaya katanya. Ya boleh siapapun ngikut dong. Enggak seperti itu. Karena ada sembahyang Imlek. Nah, jadi wisata itu udah jelas, itu udah akidah mereka kan. Jadi kita orang Islam udah berbeda akidah dengan orang Tionghoa gitu. Jadi kadang-kadang orang rancu ya, maksudnya boleh cek di senior-senior yang orang-orang Tionghoa gitu kan. Pasti jelas ya Imlek ya agama. Karena tidak ada orang Tionghoa yang Imlek dia tidak sembahyang tuh nggak ada, nggak mungkin. Kecuali mungkin dia lupa atau tidak ingin melakukan itu kan. Tapi secara umum pasti ada sembahyang Imlek. Oke. Nah, seperti yang terkait dengan akidah lah ini gitu kepercayaan. Betul ya. Makanya orang jangan sampai gampang kepada kaum muslimin, jangan sampai gampang ngucapin ya selamat Natal, selamat Imlek gitu kan. Kong Hi Fat Chai ya. Xionghi ya kalau ya, Kong Hi Fat Chai. Kong Hi Xingyan kalau di Bangka gitu kayak gitu. Kong Hi Xingyan oh ya. Ya seperti itu. Oke. Berarti agak campur-campur dulu ya. Maksudnya betul, kita yang fokus ke satu kepercayaan itu sendiri kok. Maksudnya bisa kadang-kadang ke Katolik dan seterusnya gitu ya. Iya, karena memang ya itu ya orang dari Katolik yang membolehkan penerapan ajaran Tionghoa, ajaran Konghucu diterapin bisa gitu. Boleh diterapin gitu kan. Jadi kita menjalankan ya sharing sejalan ya Konghucu dengan ajaran Katolik. Seperti itu. Jadi kalau wisata hari Minggu kita ke gereja, sekolah Minggu, di hari perayaan Tionghoa kita ikut juga. Biasa memang seperti itu. Makanya secara umum populernya di kita, keluarga besar, keluarga Bun ini lebih condong kalau ya sepupu semua harus kalau bisa sih memang kalau mau ikut Katolik. Malah sampai ada sepupu itu dia masuk ke Kristen Protestan kan. Kalau Kristen Protestan nggak boleh lagi ikut ajaran Tionghoa gitu. Sehingga di ultimatum sama bibi, kalau lu tidak mau ikut ajaran Tionghoa gitu kan, mendingan lu nggak diakui anak lagi gitu. Sampai seperti itu. Jadi mau dia ya sepupu itu mau tetap walaupun dia dah Kristen Protestan kan ikut istrinya gitu kan. Ya dia jalanin ajaran Tionghoa juga. Mau tak mau, kalau nggak diakuin sama anak. Berarti melanggar. Iya, secara konstitusi ajaran Kristen Protestan kan lebih keras kan. Dia nggak ada toleransi untuk agama lain misalnya itu nggak ada. Kalau di Katolik yang memang penerapannya jauh gitu kan. Seperti itu. Kok pasti kan di sela-sela aktivitas Ko Abdullah kan Islam ini kan pasti kan terdengar ya di media ataupun di berita di manapun mungkin kan dari kaum muslim itu sendiri.
pandangan keluarga Ko Abdullah pada saat itu tentang Islam gimana? Sebenarnya keluarga kita sih keluarga moderat ya, maksudnya dari ya sangat-sangat moderat sih kita bilang, karena ada bibi juga yang udah hijrah gitu kan. Bibi hijrah ketemu mualaf juga, masuk Islam dan istiqomah gitu kan. Masya Allah. Jadi di tengah keluarga besar sendiri, di saudara ayah itu udah ada yang hijrah gitu kan. Malah berapa tahun yang lalu itu udah naik haji. Ya. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya fine aja sih, maksudnya tidak ada problem. Ditambah lagi memang ayah sendiri paling demen tuh kalau dengar ceramahnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu. Masya Allah. Ya rahimahullah, itu beliau luar biasa maksudnya. Masya Allah. Setiap pagi pasti nyetel radio RI itu kenceng-kenceng tuh. Ya, karena setelah subuh biasanya ada pengajian Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah kan. Jadi serta beliau yang memang menyampaikan dan ayah senang gitu kan. Ya mungkin awal-awal mungkin kita bilang terbentuknya kita mungkin ada wisata jalan dakwah itu sehingga pengen tahu Islam ya dari situ awalnya. Dari ceramah itu kok. Dari ceramah itu. Oke. Iya. Saya bilang seperti itu. Tapi kencang ya. Papa dengerin tapi ada mau niatan masuk Islam atau gimana kok? Kurang paham sih, tapi kalau secara ininya sih memang dia demen gitu, maksudnya dengar kajian Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah kan, beliau memang sangat suka gitu kan. Yang terdengar mungkin karena lucunya gitu kan, terus gampang dimasuki dengan logikanya gitu. Jadi mungkin ya secara tidak langsung beliau mendakwahkan kita anak-anaknya gitu kan. Sehingga kita anak-anaknya ya alhamdulillah kita 3 saudara muslim semua. Oh Masya Allah. Ya dengan wasilah itu ya ya memang ditambah memang setelahnya pun kita mengkaji juga membandingkan antara agama Islam, Katolik sama Protestan. Oh berarti ada proses pembandingannya juga ya? Betul. Untuk ya. benar-benar menentukan. Ya menetapkannya itu seperti itu. Gimana? Awalnya gimana? Ya jadi setelah mungkin basic awalnya dari ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah ya, awal-awal seperti itu kan. Setelah itu kita mulai mencari, mengkaji, dan memang beberapa literatur Islam yang kita dulu kan hobi baca ya maksudnya. Ya ini betul ya maksudnya Allah kan Iqra gitu kan, dari ayat Al-Quran ya. Bacalah gitu kan. Jadi wisata memang dengan hikmah membaca, jadi terus ada terbetik hati untuk terdorong gitu ya untuk menyelami, menelaah gitu kan, sehingga terbuka hati dan pikiran kita tentang Islam gitu kan. Sehingga ya sering waktu berjalan kita mengkaji, membandingkan ajaran Islam seperti apa, terus ajaran Kristen seperti apa, Konghucu seperti apa, terus Katolik seperti apa. Akhirnya kita dari semua agama yang kita bandingkan gitu, mungkin kecuali Hindu ya kita tidak, karena di Bangka nggak ada orang Hindu, nggak pernah jumpa gitu ya. Jadi kita dari segi itu bisa melihat gitu kan, ternyata Islam lah yang the best gitu ya. Ya pilihannya seperti itu. Dari sisi mananya kok yang dibilang the best itu? Salah satunya sih yang luar biasa bagi kita ajaran tauhid ya. Ya jadi mengesahkan Allah gitu kan, dari kalau di Islam kan tauhid terbagi 3 kan. Islam ajaran tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat ya. Jadi dari segi itu kita bisa melihat beda dengan orang mungkin sebagian menyamakan dengan ajaran Trinitas ya. 3-1 atau 1-3, tapi dalam Islam tidak demikian. 3 hal ini pokok tauhid gitu kan. Pokok akidah dalam Islam ya. Uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat gitu kan. Jadi disinilah kita bisa membandingkan antara yang kata orang sama, misalnya dengan ajaran Kristen gitu kan. Di Kristen ada Trinitas 3-1, 1-3 sama kan. Ternyata secara penerapan bertolak belakang gitu kan. Logika pun tak masuk gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari Islam ya lihat dari sisi tauhid ini, ya kita menyembah Allah yang satu kalau dalam Islam kan. Tapi kadang-kadang orang ateis bertanya, apa buktinya Allah itu ada gitu kan? Itu benar tuh, sering banget. Sering banget ya. Sekarang kita lihat, ya ini udara, kita hirup udara,
tampak atau tidak gitu kan. Tapi kita bisa menghirupnya gitu kan. Nah, itu salah satu bukti adanya Allah gitu kan. Kita paru-paru dalam organ dalam kita ada gitu kan, ada paru-paru, jantung segala macam. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Ya. Padahal ada dalam ya. Ada gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk bukti bahwa Allah itu ada gitu kan. Walaupun itu analogi ya sebenarnya. Ya, secara konsep dalam Islam kita akan melihat Allah sebagai bentuk puncak kenikmatan tertinggi di dalam surganya Allah gitu kan. Nanti di surganya Allah nanti salah satu dan puncak kenikmatan tertinggi adalah berjumpa sama Allah, melihat Allah tanpa hijab, tanpa batas gitu. Amin, ya. Itulah puncak tertingginya gitu, kenikmatan di surganya Allah. Ya seperti itu. Ya memang kadang-kadang perlu penjabaran yang terperinci sebenarnya kan, tapi kita bahas secara umum seperti itu. Ya. Oke, itu kan kalau dari sisi Koko tertarik sama Islamnya, tapi kan mungkin bandingannya tuh kenapa kok nggak ke agama Kristen gitu? Karena kan mereka juga ada klaim bahwa Tuhan itu kan benar kan gitu. Itu Koko nggak mempertimbangkan itu, bagaimana? Awal mungkin karena kita lingkungan juga ya teman-teman orang Katolik sama orang Protestan ada juga kan, termasuk kita pun bergaul dengan pendeta juga gitu kan. Ya pendeta ngajak gitu, maksudnya ngajak dialog segala macam, tapi mentah gitu kan. Mungkin karena kita udah ada kecondongan ke dalam Islam gitu kan. Jadi sehingga ketika datang doktrin dari pendeta gitu kan, mentah gitu bagi kita kan. Dia bilang, ya Yesus adalah juru selamat gitu, menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita nggak masuknya apa gitu. Kita mau sejelek apapun, sebujat apapun, nggak usah mikirin, Yesus sudah nebusin gitu kan. Nah, itu bagi kita nggak masuk gitu kan. Masuk akal. Ya, karena apa? Ya Yesus siapa gitu kan? Yesusnya nabi gitu kan. Kasihan amat gitu nanggung dosa seluruh manusia gitu ya. Kalau kita pikir logika kita kan, ya ada ya banyaklah doktrin-doktrin yang memang tidak berkesesuaian dengan kita gitu kan. Ya terlepas ya teman-teman dari Nasrani gitu kan, dari Kristen Protestan dan Kristen Katolik gitu kan. Ya mau ngomong seperti apapun gitu kan, ya kita bilang ya betul. Jadi mungkin kita tertutup hati kita untuk agama mereka gitu kan. Betul. Ya kecenderungan kita lebih suka dengan nalar kita ya, masa sih gitu kan, ya ada anak Allah gitu kan, ya nanti dia berubah kedudukan jadi Allah sendiri gitu kan. Jadi atau Allah sendiri menurunkan putranya ke dunia atau menjelmakan bentuk dianya ke dalam dunia gitu kan. Nah itu kok mirip-mirip seperti ajaran-ajaran agama lain gitu, seperti Buddha gitu kan. Ada istilah reinkarnasi gitu kan. Nah, kan unik gitu ya, maksudnya unik yang memang nggak masuk di logika kita gitu kan. Sehingga ya kita pikir-pikir memang kayak gini nggak masuk dengan kitanya gitu kan. Mungkin di orang lain mungkin masuk gitu, kita nggak tahu ya. Ya maksudnya terlepas dari pro kontranya gitu kan. Setidaknya ya jadi bahan renungan lah gitu kan. Ya akhirnya kita melihat memang ya di Islam yang tidak terbantahkan gitu untuk urusan seperti ini. Apalagi ditambah lagi ya Yesus sendiri lahir dari rahim wanita gitu kan. Dan kita bilang kok bisa jadi Tuhan gitu ya, maksudnya. Sementara kalau di dalam ajaran Islam sendiri di surat Al-Ikhlas kan, lam yalid wa lam yulad. Jadi tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan gitu. Itu mentahnya untuk mementahkan ajaran Kristen seperti itu kan. Jadi dari segi konteks itu wah luar biasa gitu ya kalau kita kaji. Subhanallah ya, maksudnya ya inilah Allah yang kita cari, Tuhan yang kita cari ya ini gitu loh. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan. Nah, sampai di ayat yang lain lupa di ayat apa itu di Al-Quran dikatakan ya sampai pecah bumi dan gunung-gunung porak-poranda gara-gara orang Nasrani menyebut Al-Masih putra Allah gitu kan. Ya jadi disebutkan Allah punya anak gitu ya, luar biasa gitu kan. Sampai itu udah luar biasa, hancur dunia kalian kalau udah kondisi kan. Karena iya
betul-betul tidak berkesesuaian gitu kan. Ya kalau misalnya kita bilang, mohon maaf nih ya, saudara-saudara di orang-orang Nasrani kan, orang Kristen pada khususnya itu, ya itu Yesus lahir dari rahim wanita suci, Maryam gitu kan, Bunda Maryam gitu. Kalau dalam Islam Bunda Maryam, kalau dalam Kristen Bunda Maria gitu ya. Jelas sekali dan itu gimana kita bilang, kalau sekiranya misalnya posisinya adalah Allah, kan kalau dalam Islam tuh kun fayakun, jadi maha berkehendak. Jadi kalau misalnya seluruh umat di dunia dijadikan satu hal saja, maksudnya semuanya beriman kepada Allah kan, bisa saja. Bisa. Karena kun fayakun kan. Apa mesti repot-repot gitu nurunin apa Yesus jadiin ini gitu kan, jadiin putranya gitu kan, uniknya karena logika kita nggak masuk seperti itu. Ya maksudnya kalau teman-teman mungkin ada yang masuk silahkan gitu kan. Itu kita boleh berpendapat, apalagi masalah agama ya, karena kita pun pernah merasakan, pernah berpikir gitu kan, dan analogi kita, pikiran kita lebih terbuka seperti itu gitu kan. Masya ya, Allah. itu kondisi. Oke, akhirnya Masya Allah. Dari wasilah kedua ini, Ko Abdullah memutuskan untuk syahadat gitu. Mungkin awalnya nggak demikian sih sebenarnya. Maksudnya kita tidak langsung memutuskan harus hijrah gitu kan. Oke. Jadi ingat, maksudnya kita punya teman dulu di sekolahan, di waktu SMA gitu kan. Namanya, ingat Mira namanya. Mira itu kita dulu di sekolah Yayasan Setiabudi di Sungai Liat namanya. Itu teman ini pindahan dari Bandung, orang Sunda sih. Ya, dia karena kita biasalah namanya teman sekolah kan sering ngobrol kan. Kadang-kadang terlintaslah pembicaraan masalah agama gitu kan. Ya kita bilang, apalagi ditambah kita senang gitu untuk membahas masalah agama gitu kan. Kita bilang sebenarnya pengen masuk Islam itu, tapi nggak tahu ya jalannya gimana gitu kan. Nah kita ini kan. Terus di waktu itu sebelum itu sempat juga sebenarnya waktu kita masih SMP pun kita sempat bertanya dengan orang musola, waktu itu ada jemaah musola habis sholat zuhur, kita samperin, saya mau masuk Islam gimana ya caranya gitu kan. Waktu itu ada keinginan gitu kan, karena merasa bahwa Islam harus milih Islam gitu kan. Ternyata tidak ada kemudahan, maksudnya kaum muslimin waktu itu gitu yang kita jumpai. Mungkin karena orang-orang yang awam gitu ya dengan Islam, jadi tidak menunjukkan gitu kan, tidak menunjukkan. Akhirnya kita menahan diri sampai pas masuk sekolah SMA, naik ke jenjang SMA, ketemulah teman ini kan. Teman itu ya dia bilang, kalau mau Islam jangan ditunda lagi katanya. Ada jaminan nggak besok Koapin masih ada nafas gitu kan. Tersentak kita ya. Masya Allah. Oh ya, apa jaminannya? Maksudnya kita nggak menjamin bahwa besok kita masih bernafas gitu. Sementara kita tahu kalau kita mati dalam keadaan kafir gitu, dan tidak memilih Islam, dan kita tahu kebenaran Islam, kita jadi orang-orang yang merugi sekali gitu ya. Ya sehingga terdesak kondisinya mungkin lah titik awalnya seperti itu. Sehingga kata teman itu kan, engkau gini aja, ini hubungin guru agama gitu kan. Waktu itu guru kita Pak Bayu namanya. Jadi sama Pak Bayu ceritakan niat ini, engkau ke Pak Bayu mau masuk Islam gitu kan. Langsung kita samperin guru kita waktu itu, guru agama plus guru olahraga. Jadi beliau merangkap itu jadi dua gitu kan. Guru agama plus guru olahraga. Jadi kita menghadap gitu kan. Langsung ketemu kepala sekolah. Memang Yayasan Setiabudi ini majemuk sebenarnya kan. Latar belakang memang yayasan sekolah yang yayasan Tionghoa sebenarnya. Cuma ada kebebasan. Kalau di Bangkan dia untuk ajaran Katolik gurunya ada gitu. Untuk ajaran Protestan ada. Gitu ya. Terus ada yang ajaran Buddha ada juga gurunya. Jadi masing-masing kalau mengikut agama masing-masing ya masuk ke kelas masing-masing gitu. Seperti itu. Jadi setelah kita menghadap, langsung memang Allah kasih kemudahan lah waktu itu kan. Ya wasilahnya kita nggak pungkiri, memang
ya teman itu apa si Mira itu Yang menunjukkan yang menunjukkan apa membuat kita tersentak gitu ya, luar biasa gitu sehingga kita terbolak-balikkan hati gitu ya, awalnya kita masih menahan gitu kan karena jalannya seperti apa kita nggak tahu kan gitu kan. Mau kita tahu bersyahadat gitu kan, maksudnya itu gerbang untuk masuk Islam gitu kan. Nah jadi setelah itu pas itu waktu itu awal-awal menjelang Ramadan waktu itu kan. Oh, Masya Allah. Ya menjelang Ramadan dari akhirnya dibimbing sama Pak Bayu ini ya Fizullah, beliau sangat-sangat berjasa gitu membimbing kita mengarahkan tentang Islam gitu kan biar memantapkan hati dan alhamdulillah juga sama kepala sekolah kita Pak Imam namanya Fadilah Imam Hafizullah, beliau menemani jadi kepala sekolah terus Pak Bayu guru agama kita nemanin ke orang tua untuk membahas bahwa ini si engkau ini mau masuk Islam gitu kan. Jadi secara minta izin gitu sama orang tua. Orang tua sih alhamdulillah. Memang awal-awal sih kaget gitu ya maksudnya. Namun tidak sampai ekstrim gitu enggak. Cuma memang mengiyakan, apalagi kita kan kelas 1 SMA kan waktu itu 17 tahun ya, udah KTP sendiri dan udah pilihan lah gitu kan, pilihan kita sendiri. Ya bismillah di pas Ramadan itu waktu itu memang belum syahadat, tapi rencana syaratnya menjelang Lebaran waktu itu pas pesantren kilat di sekolah waktu itu. Jadi tapi karena ada di arah ini dari hari pertama Ramadan kita udah mulai puasa. Masya Allah. Belum hijrah. Oh belum hijrah tapi udah ikut puasa. Baik. Ya, tapi memang kita mencoba ya maksudnya orang-orang ya maksudnya mohon maaf gitu kaum muslimin pada umumnya nih kita bilang nggak kuat puasa gitu. Waktu kita belum hijrah puasa kuat. Malah kalau di Bangka itu populer ya maksudnya anak-anak seumuran sekolah itu biasa siang-siang pulang sekolah kerja tambang timah. Ya kuat kok. Maksudnya lemas sih betul lemas, tapi bisa selesai. Kita bilang nggak mungkin nih, berat loh kerja tambang timah itu. Boleh tanya ke tukang-tukang yang biasa kerja di tambang timah. Berat, udah hidrasi segala macam, kerja nyangkul pasir segala macam. Panas berat. lagi di sana kan panas. Ya, tapi kuat bisa. Maksudnya, ya teman-teman kok gampang itu susah berpuasa nggak kuat katanya Iden. Enggak. Tergantung niatnya dan tergantung memang kepada ketakwaan kita. Masya Allah. Ya, tidak dipungkiri. Tapi kaget nggak kok kan puasa pertama belum lagi muslim lagi itu kan? Ya awal-awal sih enggak sih, kita cuma ngejalanin aja. Jalan aja ya. Ya, karena ada niat dah kuat gitu kan. Alhamdulillah bisa. Kuat ya. Ya.